Ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Amsal pasal 19 ayat 20 yang menjadi nats pembimbing. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran dan pendengaran kita satu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala cinta kasih Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang boleh kami rasakan dan kami alami sampai saat ini, ya Allah. Di tengah-tengah persekutuan, di rumah kami, keluarga kami masing-masing, kami telah duduk bersama sebagai keluarga Kristen yang akan mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk disapa kembali oleh kebenaran firman Allah yang adalah kekuatan, yang adalah didikan, nasihat bagi kami, sehingga kami semua dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan didikan, nasihat, dan peringatan-peringatan melalui kebenaran firman Allah, sehingga dari dalamnya, ya Bapa, kami sungguh dapat merasakan, menikmati masa depan kami yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua, ya Allah, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang tidak mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan selalu semangat menjalani kehidupan ini sambil terus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah tentu dilandasi oleh kepekaan di dalam kita selalu mendengar dan melakukan segala didikan yang baik dan benar. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini selalu menjadi tenang. Kehidupan ini selalu menjadi damai. Kehidupan ini selalu menjadi baik. Dan terlebih, kehidupan yang kita jalani ini selalu bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seorang John Pestalozzi, dia adalah pakar pendidikan. Dia mengatakan bahwa pendidikan harus memusatkan dirinya pada proses pemanusiaan agar menjadi manusia yang lebih luhur dan lebih mulia. Dengan demikian, peran pendidikan lebih dari sekedar membekali seseorang ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan dalam pelayanan mempunyai cakup yang sangat luas dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, pendidikan disebut gagal apabila para murid terjun ke masyarakat sebagai manusia yang kurang bermoral, kurang menunjang harkat dan derajat manusia itu sendiri, yang hanya mencari kedudukan dan kekuasaan. Dan hal itu juga merusak hubungan manusia dengan Tuhan, sebab menyakiti hati orang lain untuk pemuasan nafsu dan ambisi seseorang. Dan kualitas pribadi dua moral manusia adalah produk dari masa kecil, dan itu dimulai dari dalam kehidupan keluarga sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang disampaikan oleh pakar pendidikan John Pestalozzi. Ya, artinya John Pestalozzi ini sebagai pakar pendidikan, dia memahami betul betapa pentingnya keluarga ini menjadi wadah pembinaan iman di samping pendidikan secara formal. Boleh. Dan tidak ada yang melarang jika seseorang menempuh satu jenjang pendidikan yang tinggi. Tetapi kalau dia tidak diwadahi, dia tidak dilandasi oleh satu pembinaan pendidikan iman, yaitu merupakan dasar, sehingga membawa seseorang lebih maju lagi di tengah-tengah pendidikan yang lebih tinggi lagi. Artinya dengan pembinaan iman, dasar iman, membuat seseorang lebih hidup dalam merendahkan hati. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, dan lain sebagainya. Tapi dengan wadah pembinaan iman yang didasari dari keluarga, membawa seseorang lebih memahami arti kehidupannya di dalam dunia. Itu yang mau disampaikan oleh John Pestalozzi sebagai pakar pendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Amsal, sangat jelas bagi kita. Yang boleh dikatakan kitab Amsal merupakan kitab didikan, nasihat. Ada sapaan-sapaan yang membuat orang bisa memahami bahwa dengan didikan, dengan peringatan-peringatan, dengan nasihat-nasihat dapat bisa menuntun seseorang pada jalan kehidupannya lebih baik.
Bahkan boleh dikatakan dapat menjadi berkat jika nasihat, didikan, peringatan itu dengan seksama diterima dengan baik, yang kemudian dia kelola dalam kehidupannya dan juga bagi orang lain dimanapun dia ditempatkan. Dan sini kita lihat bagaimana penulis Amsal juga ada tertuang tentang amsal-amsal yang disampaikan oleh Salomo. Lalu siapa Salomo? Kita ketahui bersama, Salomo merupakan atau adalah seorang raja bagi Israel yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing, membina, mendidik, menasihati jemaat Tuhan. Tidak mudah dan tidak gampang. Tugas dan tanggung jawab seorang raja. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, di mana Salomo menyerukan kepada anak-anak muda atau generasi muda. Dalam rangka apa? Agar mereka mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang harus mereka dengarkan. Sudah tentu yang harus mereka dengarkan adalah didikan, ajaran. Lalu didikan siapa? Ajaran siapa? Didikan ayah mereka. Serta tidak menyia-nyiakan ajaran ibu mereka. Nah, penting bagi Salomo sehingga dia mau menerapkan hal ini kepada generasi Israel, anak-anak muda. Ayat 8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Karangan bunga itu dan kalung akan dikenakan pada tubuh anak-anak. Dan itu adalah lambang kehormatan, lambang penghargaan yang orang tua tunjukkan kepada anak. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke Bali, ketika kita turun dari pesawat, kemudian kita berjalan keluar dari airport, ada orang-orang yang mengalungkan bunga di leher kita. Itu satu penghormatan loh. Satu penghormatan. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu. Boleh dikatakan, mungkin orang-orang yang belum mengenal Kristus saja, mereka memberikan penghormatan. Apalagi kita. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Salomo tadi. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kehormatan. Penghargaan yang luar biasa di mana orang tua memberikan sesuatu yang berharga bagi anak-anak mereka. Bukan main-main. Dapat kita bayangkan bagaimana orang tua dengan penuh sukacita mereka harus mengalungkan itu. Mengindahkan kepala, memberikan suasana yang enak dipandang. Kepala dan leher dikalungkan. Sesuatu yang bukan main-main. Tapi kembali itu lambang kehormatan. Lambang penghargaan. Dari orang tua kepada anak. Dan ketika orang tua memberikan penghargaan lambang itu kepada anak. Itu juga merupakan satu pengalaman hidup orang tua. Yang pernah mengalami hal yang sama. Ya, artinya dari generasi ke generasi turun-temurun. Hal itu harus diberikan. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Secara turun-temurun. Tidak bisa dilepaskan, tidak boleh dilupakan begitu saja. Tapi bagaimana apa yang dialami oleh orang tua dari turun-temurun itu, dia harus teruskan. Menjadi satu lambang. Oh, saya harus berikan ini juga kepada anak-anak saya. Karena dahulu saya juga mendapatkan hal yang sama dari orang tua saya. Dan orang tua yang dulu juga mendapatkannya secara terus-menerus. Ini penting Bapak Ibu Saudara, dia satu peringatan yang luar biasa. Dan kembali, bagaimana Salomo sebagai seorang raja Israel mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Dia harus memberi arahan, dia harus terus dan terus memberikan bimbingan bagi umat Tuhan, khususnya bagi anak-anak muda atau generasi muda.
Karena penting bagi Salomo. Dan kalau kita lihat, ada dua hal penting bagi Salomo. Yang pertama, dia tulis di dalam kitab Amsal, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketujuh dari Amsal, pasal yang pertama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan dan mau lebih mengenal didikan dan ajaran Allah yang sesungguhnya, maka seseorang dapat memperoleh sesuatu yang dia harapkan. Soal yang pertama, takut akan Tuhan. Didasari takut akan Tuhan, mau mendengarkan didikan. Yang kedua, mendengar berbagai nasihat dan peringatan. Sebagaimana di dalam bacaan kita di minggu 15 sesudah Pentakosta ini. Yang penting bagi Pak Salomo untuk menumbuh kembangkan iman dan juga karakter bagi generasi muda Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Salomo juga menekankan pentingnya sikap untuk mendengar nasihat orang tua yang telah mengandung mereka, yang telah membesarkan mereka. Menekankan pentingnya bagaimana sikap sedia dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya lalu begitu saja mendengarkan nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak. Tapi benar-benar mendengarkan kemudian dicerna. Dan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Nasihat-nasihat orang tua sudah tentu Bapak Ibu Saudara mengandung didikan dan pengajaran yang baik. Hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Bukan mengajarkan hal-hal anak-anak muda untuk melakukan sesuatu kesalahan, kecerobohan yang besar, tidak. Tapi sesuatu yang mendidik mereka untuk masa depan mereka kemudian berguna. Nasihat itu bukan hanya berhenti di mereka, tapi akan terus berlanjut ke anak cucu mereka yang selanjutnya. Kalau seperti dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, bukan hanya lewat begitu saja. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Salomo di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu saja hal itu juga dimulai dari sikap hidup orang tua yang penuh kasih perhatian. Orang tua harus menunjukkan juga contoh yang teladan. Ketika orang tua telah menunjukkan contoh yang teladan, maka setiap nasihat, setiap arahan, setiap peringatan, pasti anak-anak akan mengikutinya. Nah, terkadang saja kalau kita bergereja yang lalu-lalu, ya mungkin juga di rumah, ketika kita katakan ayo siap gereja, tapi orang tua sendiri malas-malas, atau orang tua sendiri nongkrong di warung, anak juga ikut contoh yang tidak baik. Atau bisa sebaliknya, sekalipun demikian karena anak sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah, justru anak menjadi contoh yang teladan bagi orang tua, bisa saja terbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang raja pun Salomo harus memberikan contoh teladan dengan apa yang akan dia sampaikan kepada umat Tuhan, secara khusus generasi muda ini. Sehingga mereka ketika melihat cara kepemimpinan Salomo, dengan penuh kerendahan hati, dengan sopan santun, dengan kebaikan dan kemurahan, dengan ketulusan dan kejujuran, kebaikan dan lain sebagainya, mereka dapat menerima. Ketika Salomo menyampaikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, mereka akan menerima. Kembali tidak mudah dan tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi disinilah bagaimana Salomo begitu memahami panggilannya untuk bisa memberikan yang terbaik
di tengah-tengah tugas tanggung jawab sebagai seorang raja bagi umat pilihan Allah. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bahkan di sini juga selalu mengingatkan, ada satu peringatan bagi anak muda tentang lingkungan yang bisa saja menjerumuskan mereka pada pengaruh buruk bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain. Coba kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang selanjutnya. Dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur dan lain sebagainya. Nah, jika di dalam kehidupan keluarga rumah tangga tidak ditanamkan dengan sikap iman dan karakter yang bagus sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka anak-anak pun akan termudah untuk ikut terjerumus, tergoda dengan ajakan-ajakan yang tidak baik dan tidak benar tersebut. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jadi anak ini harus dibekali dengan iman yang sungguh. Anak harus dinyatakan didikan yang bisa membentuk karakter mereka. Anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau melakukan apa yang Tuhan mau atau kehendaki. Mendengarkan didikan, ajaran dengan sungguh-sungguh. Kenapa penting bagi Salomo untuk menyampaikan hal demikian kepada anak-anak muda? Karena tidak dapat disangkali bahwa kehidupan anak-anak muda rentan terhadap godaan dan jebakan dosa. Jika orang muda tidak bijak, jika orang muda tidak mendengarkan ajaran atau didikan orang tua, maka mereka dengan mudah terseret arus godaan dan jatuh dalam dosa. Karena itu penting didikan, peringatan, nasihat. Orang muda harus mendengar ajaran dan didikan orang tua dan harus bijak dalam mengambil keputusan, bersikap, dan berani menolak dengan tegas segala perbuatan-perbuatan buruk yang bisa merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Ayat 15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Janganlah hidup menurut tingkah laku mereka. Artinya, mau mendengar didikan ajaran yang benar dari orang tua bijak, maka akan menyelamatkan dirinya sendiri dan juga dapat menyelamatkan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seruan dengarkanlah lebih memiliki arti taatilah, patuhilah. Dan orang yang mengindahkan, orang yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh, orang yang mau dengan taat dalam kesetiaan, kepekaan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh didikan dan nasihat ini, dia akan memancarkan kesaksian hidup yang bijak. Dia akan memancarkan gaya hidup yang menghasilkan keindahan seindah kalung hiasan kepala tadi. Jika seseorang yang tidak mau mendengar nasihat didikan, dan tidak mau mendengar peringatan, yang tidak mau taat, yang tidak mau patuh, disebut sebagai orang bodoh. Dan buah dari kebodohan adalah ingin selalu merencanakan dan berbuat kekerasan yang berujung pada kehancuran. Ya, mencuri ikut-ikutan,
merampas hak orang lain, bahkan membunuh. Seperti tadi ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang seterusnya. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Kalau kaki sudah melangkah mengikuti, tidak ada yang namanya penyesalan di kemudian hari. Dan karena itu penting, nasihat, didikan, dan peringatan bagi kehidupan keluarga rumah tangga kita. Penting nasihat, didikan, dan peringatan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, untuk mau terus memancarkan kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, marilah Bapak Ibu, kita juga diajarkan untuk menjaga kesehatan, jaga jarak. Apalah protokol kesehatan yang ada. Kalau kita tidak mengindahkan peringatan itu, kita sendiri yang akan rugi, kan? Jadilah contoh teladan di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita juga terpanggil untuk mengingatkan setiap mereka. Ketika mereka salah, mari kita tegur mereka. Walaupun mungkin mereka tidak akan mendengar apa yang kita katakan. Mungkin hanya say hello. Mungkin hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi marilah kita jangan bosan-bosan untuk menyatakan nasihat peringatan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian mereka juga mengalami keselamatan. Mengalami kesehatan. Sebagaimana yang Tuhan masih karuniakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari sebagai orang tua, kita terus menasihati, kita terus mendidik anak-anak kita. Kita terus memperingatkan mereka dengan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang senantiasa memberikan pengajaran, didikan, nasihat, dan peringatan-peringatan bagi kami semua. Sehingga kami dapat memiliki kehidupan yang dapat terus memancarkan jati diri kami sebagai pengikut Kristus, yang terus dapat memancarkan kebaikan, sehingga orang lain boleh melihat dan dunia ini boleh menyaksikan bahwa sesungguhnya kehidupan anak-anak Tuhan telah Tuhan berkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga. Di minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini, kami masih merasakan pertolongan, kami masih terus merasakan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup ini sekalipun Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, persoalan, kesulitan, penderitaan yang kami hadapi, baik pribadi maupun keluarga, demikian juga di tengah-tengah kami berjemaat, demikian juga di tengah-tengah kami bermasyarakat luas. Namun dengan keyakinan iman, kami sungguh meyakini Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih untuk minggu yang baru kembali boleh kami alami saat ini. Kami boleh duduk bersama sebagai persekutuan keluarga Allah yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang boleh dengan penuh ketekunan takut akan Tuhan selalu bersama dengan keluarga rumah tangga mereka masing-masing beribadah kepada Tuhan. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan suruh Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin di antara kami ada yang lalai atau ada yang malas untuk beribadah, tapi sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Tuhan, biar Engkau juga menyatakan cinta kasih-Mu, bahkan terlebih Engkau mengampuni setiap kami. Engkau kuduskan kami, agar kami sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau dengan seksama mendengarkan setiap nasihat, setiap sapaan kebenaran firman Allah yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami pribadi, keluarga, dan jemaat Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di GPIB Pinial Pasuruan ini. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua. Tuhan memberikan sukacita bagi kami semua, agar kami selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Bahkan terlebih Engkau akan pakai setiap pribadi kami dan keluarga dari jemaat GPIB Pinial Pasuruan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami saling menyapa, kami saling menegur, kami saling menasihatkan, mengingatkan satu dengan yang lain akan kebenaran firman Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kami dapat mengalami masa depan yang cemerlang dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Jika kami mau sungguh-sungguh selalu mendengarkan nasihat, didikan, dan takut akan Tuhan. Pelihara kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Engkau memberkati setiap keluarga yang masih Tuhan berikan percayakan pekerjaan, agar kami sungguh selalu tahu mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ketika setiap keluarga yang tidak lagi bekerja karena pensiun atau karena kondisi situasi pandemik ini Tuhan, mungkin dirumahkan atau di PHK, namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin karena kehidupan tidak bekerja lagi karena sudah pensiun, Tuhan tetap di dalamnya kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Bagi mereka dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang tetap mendambakan, merindukan buat cinta kasih mereka, anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan berikan kesabaran dan kerendahan hati, dan biar ada waktu Tuhan, cara Tuhan yang akan Engkau jawab apa menjadi pergumulan mereka,
Namun Tuhan, apapun jawaban Tuhan atas pergumulan mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan sepekan ke depan. Tuhan memberkati sukacita dan syukur mereka, sehingga dengan pertambahan usia mereka semakin menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat, dengar-dengaran akan nasihat dan didikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, juga Tuhan memberikan ketenangan dan kesabaran, agar mereka semakin tekun kepada Tuhan dan Tuhan akan jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi majelis Jemaat GPB Pinil Pasuruan bersama keluarga mereka masing-masing. Bagi pengurus Kenam Pelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi unit-unit misioner, panitia, bahkan setiap karyawan kantor, Tuhan memberkati kami semua. Hamba berdoa bagi diaken penatua, PPU organis, tim multimedia, bagian sound system yang sudah berbagian di dalam pelayanan ibadah hari Minggu 13 September 2020 ini Tuhan. Engkau juga memberkati kami di tengah-tengah juang gumul yang sedang kami hadapi dan kami alami. Namun kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Bahkan ketika kami benar-benar mau mendengarkan nasihat takut akan Tuhan, maka Tuhan melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak kami di dalam mereka terus belajar secara online daring di rumah Tuhan, memberikan sukacita, semangat, hikmat Roh-Mu yang kudus, kesehatan yang baik, sehingga anak-anak kami sungguh tetap terus dan terus belajar dalam hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati kami orang tua yang mendampingi, berikanlah kami kesabaran dan kerendahan hati, kesehatan yang sungguh juga Tuhan. Kau memberkati kehidupan keluarga rumah tangga, di mana mereka bersatu di kota Pasuruan maupun yang mereka terpisah jauh oleh karena berbagai situasi kondisi, untuk mungkin juga dalam pekerjaan. Tuhan tetap pelihara memberkati kehidupan kami, kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, sekalipun kami saling berjauhan, tapi Tuhan pelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, jemaat Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami, Tuhan memberkati, secara khusus GPIB, para pendeta dan keluarga, di dalam menggumuli setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami, masing-masing dalam pelayanan kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memakai kami, Tuhan juga yang akan menguatkan dan Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, bahkan dunia ini. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat dan kemampuan kesehatan bagi mereka semua bersama keluarga mereka masing-masing. Sehingga mereka dapat terus dan terus duduk bersama menggumuli situasi pandemi COVID ini Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan kami bersatu hati, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami umat manusia Tuhan. Kuduskan kami. Mari Bapa, biarlah dalam kuasa dan kehendak Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau sembuhkan setiap orang yang mengalami tertularnya COVID-19 lewat para dokter medis yang ada, perawat. Tuhan tolong sehatkan mereka juga ya Bapa. Bagi mereka yang berduka karena orang-orang yang mereka telah Engkau panggil, Tuhan biar Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, segala sesuatu yang akan kami kerjakan di minggu berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian dan selamat memasuki hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan Yesus akan berlanjut dalam kehidupan bersama dengan sesama. Bersyukurlah atas firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini. 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 13 sampai dengan 19 September 2020. Dan ingatlah pesan Alkitab, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 2. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan dalam minggu ini dari tanggal 13 sampai dengan 19 September 2020. Ingatlah pesan Alkitab, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 3. Disampaikan kepada seluruh warga GBIB Jemaat Peniel Pasuruan bahwa dalam masa pandemik COVID-19, maka ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga masih dialihkan di rumah masing-masing jemaat, dan kolekte ibadah keluarga dan ibadah Minggu serta persembahan syukur dan juga persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis keterangan dengan jelas dan diantar ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di gedung serbaguna lantai bawah. Atau jika jemaat tidak bisa atau berhalangan ke gereja untuk memasukkan amplop persembahan, maka dapat menghubungi korsek masing-masing pada hari Senin sampai hari Sabtu. Mohon pengertian seluruh warga jemaat, demikian untuk diketahui. 4. Himbauan untuk warga jemaat GBIB Peniel Pasuruan untuk menjaga kesehatan, kita harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan antara lain. 1. Harus pakai masker apabila keluar rumah. 2. Rajin cuci tangan dengan memakai sabun. 3.
Hindari kerumunan atau keramaian dan harus jaga jarak minimal 1 meter. 4. Jika tidak perlu atau penting, maka tinggal di rumah saja. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akhirnya, dalam saat teduh pribadi dan keluarga, ingat dan naikkanlah doa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, para janda, duda, anak yatim piatu, dan para lansia, dan untuk pelayanan sepekan. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.